Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ibu dan bapak, serta anak-anakku, murid sekolah minggu. Apa kabar pada hari ini? Puji Tuhan, kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Pada hari ini kami hendak belajar mendengarkan, merenungkan firman-Mu yang akan menuntun langkah perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkatilah kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, ada seorang pemuda yang datang kepada sang bijak dan bertanya, "Mengapa hidupku tidak pernah baik-baik? Mengapa setiap pekerjaan yang kulakukan tidak berhasil dengan baik? Mengapa perjalanan hidupku penuh dengan penderitaan? Pindah bekerja dari suatu tempat, pindah lagi ke tempat yang lain, dan tak ubahnya seperti seorang yang terus-menerus mencari pekerjaan yang tidak pernah tetap." Lalu kemudian sang bijak berkata padanya, "Anakku, kalau begitu pergilah naiki gunung ini, dan lalu kemudian ketika engkau naik, kau akan melihat banyak sekali bunga-bunga yang cantik di sana. Dan mana yang paling cantik menurutmu, ambil dan petik serta bawa padaku. Tetapi ingat, ketika engkau sudah melewati bunga itu dan kau tinggalkan, kau tidak memetiknya, jangan pernah menoleh ke belakang untuk mengambil kembali." Lalu kemudian sang pemuda ini pun berangkat mengikuti perintah dari sang guru bijak ini. Lalu ia mulai naik gunung, dan benar, di tengah perjalanan ia melihat ada sebuah kuntum bunga yang indah sekali. Dia mau mengambil, tapi dia berpikir, jangan-jangan di atas masih lebih indah lagi. Lalu dia tinggalkan. Tak berapa jarak dia menemukan lagi yang lebih indah lagi. Dan dia bilang, "Bener kan? Bagus." Tapi lalu kemudian dia tinggalkan karena ia berpikir, jangan-jangan di atas masih lebih bagus lagi. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Dia mengagumi. Dan dia bilang, jangan-jangan di atas lebih baik lagi. Dan itu terus-menerus yang terjadi sampai ketika ia naik sampai ke puncak, tidak ada satu bunga pun di atasnya. Yang ada hanya padang rumput biasa. Lalu ia berkata dalam hati, tahu begini aku akan ambil bunga yang tadi, dan aku akan bawa pada sang bijak." Dengan langkah gontai, dia pulang dan berkata kepada sang bijak, "Maaf guru, aku tak menemukan bunga yang indah. Sebenarnya bukan karena tidak ada, tapi hatiku selalu berkata, jangan-jangan di sana lebih baik. Jangan-jangan di atas lebih baik. Sehingga ketika aku sampai pada puncak, ternyata tidak menemukan apa-apa di sana." Lalu sang bijak pun mengajak ia duduk dan berbincang-bincang. Dan lalu ia berkata, "Anakku, begitulah hidup. Setiap ada kesempatan, kadangkala kita tidak menghargai yang Tuhan berikan bagi kita. Kita merasa tidak puas. Engkau juga begitu. Dari satu pekerjaan, kau merasa tidak puas. Dan kau merasa bahwa akan ada pekerjaan yang lain. Dan seterusnya demikian. Sehingga akhirnya kau tidak menemukan kepuasan apapun dalam pekerjaanmu tersebut. Nah, oleh sebab itu, ketika engkau memiliki sesuatu dan mendapatkan sesuatu, seharusnya engkau dapat mengambil kesempatan itu dengan baik. Dan bukan justru kemudian melupakannya." Lalu kemudian sang bijak itu berkata pada pemuda itu, "Inilah pelajaran pada hari ini yang harus kau terima, bahwa engkau harus belajar melihat kesempatan di depanmu. Karena waktu tidak pernah mundur ke belakang, ia terus bergulir maju ke depan." Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, firman Tuhan pada hari ini mengajar pada kita dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 dituliskan demikian. "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saya ulangi. "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudara-saudara, ibu dan bapak, anak-anakku, kita sedang diajak untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan.
untuk mempergunakan apa yang saat ini ada dalam hidup kita dan mensyukuri anugerah kebaikan Tuhan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita rayakan hidup kita dengan penuh syukur. Karena waktu tidak pernah mundur, ia terus maju ke depan dan terus maju ke depan. Dan kita harus mensyukuri apa yang kita terima dari Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan pada kami, menegur menyapa kami untuk mempergunakan waktu dengan baik, kesempatan dengan baik, karena tidak pernah berulang kedua kali. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kami dengan baik pula dalam hidup kami, untuk kami dapat merayakan hidup dengan penuh syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan apa yang akan Tuhan berikan dalam kedepan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Tuhan dikasihi, tetap semangat dan mari kita pergunakan waktu kita, kesempatan yang Tuhan berikan. Dan terus rayakan hidup dengan syukur. Jika Tuhan memberikan anugerah pada kita, berkat pada kita pada hari ini, berkat itu menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa setiap jam 9 malam kita berdoa bersama, berlutut bersama untuk memohon pertolongan Tuhan agar melepaskan bangsa dan negara Indonesia dari wabah COVID-19, tapi juga dunia secara umum. Dalam nama Yesus, tetap bersemangat, tetap penuh sukacita, dan terus berpengharapan padanya. Amin.